dengan seketika Nabi Ibrahim membuktikan bahwasanya dia sangat cinta kepada anaknya, dia korbankan anaknya. Makanya kalau kita orang miskin boleh kita berkorban, tidak mesti dengan binatang-binatang yang telah disebutkan. Tapi apabila kita sudah mampu, maka mesti berkorban dengan binatang yang sudah disebutkan di dalam kitab. Apa salahnya ketika ada orang yang berkorban? Maka korban itu terbagi kepada 4. Ada orang yang mengorbankan pikiran, dia tidak sanggup harta, tidak sanggup tenaga, dia korbankan pikirannya kepada orang-orang tua yang sudah lemah, maka dia berikan pengalaman kehidupannya kepada anak muda. Itu dikatakan dengan berkorban ketika dia tidak punya harta, tidak punya tenaga. Yang kedua, berkorban dengan tenaga. Ketika kita tidak mampu untuk berkorban binatang, ketika kita tidak mampu menyembelih seekor kambing, seekor sapi, maka bantulah orang yang berkorban. Disitulah kamu sudah berkorban. Itu tenagamu akan menjadi bukti di hadapan Allah. Ya Allah, aku tidak sanggup untuk berkorban binatang, aku hanya sanggup berkorban, yaitu tenaga, membantu orang yang berkorban. Menyatakan jino hanali orang yang membantu orang yang berkorban. Rata-rata copet orang yang berkorban sungguh sangat disayangkan. Sudah miskin dalam mendekatkan diri kepada Allah. Para hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, maka ketika kamu tidak mampu untuk mengorbankan, menyembelih seekor kambing, seekor sapi, maka bantulah orang yang berkorban, yaitu dengan cara engkau korbankan tenagamu kepada orang yang mampu. Yang kedua, engkau berkorban itu dengan hartamu. Maka orang yang ada harta jangan bantu dengan pikiran, orang yang ada harta jangan bantu dengan tenaga. Jangan berkorban dengan tenaga, jangan berkorban dengan pikiran. Apa juga? Korbankan harta, baru kamu korbankan tenaga, baru korbankan pikiran. Jangan mentang-mentang sudah bisa berkorban berarti tidak mesti binatang kita berkorban, tenaga juga. Itu bukan. Itu orang yang pelit, orang yang bakhil. Sudah mampu dia untuk menyembelih kambing, sudah mampu dia untuk menyembelih sapi, tapi dia bantu tenaga. Itu bakhil namanya. Berkorban artinya memberikan sesuatu yang kita miliki. Berkorban yaitu melihat kesenangan orang lain, tidak melihat kesenangan diri. Itu yang dikatakan dengan berkorban. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang sehingga dia mencintai saudaranya melebihi dia mencintai dirinya, sebagaimana dia mencintai dirinya. Kita ingin cinta, suka kepada baju baru. Sebelum orang mendapatkan baju baru, kita tidak pakai baju baru. Sebelum orang makan, kita tidak makan. Itu yang sebenarnya hakikat daripada korban. Tapi berkorban secara syariat sesuai yang sudah dibahas oleh mubalik tengku-tengku ulama-ulama di dalam kitab-kitab, bahwasanya engkau berkorban tidak sah berkorban kecuali binatang-binatang yang telah disebutkan seperti kambing dan sebagainya. Para hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, maka ketika itu kamu berkorban, ada orang ketika kamu sudah menjadi baik, salatmu sudah benar, korbanmu sudah benar, maka pasti ada orang yang benci ketika kamu bawa kebenaran. Orang akan dengki kepadamu, orang akan sakit hati melihatmu. Kenapa? Karena engkau sudah dekat dengan Allah. Semakin engkau dekat dengan Allah, semakin banyak pendengki dan pembenci yang engkau hadapi. Tapi ingat, Allah dah sambungan daripada ayat inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya pembenci, pendengki itu akan terputus daripada rahmat Allah. Para hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari khutbah yang singkat ini? Yang pertama, ketika engkau mempunyai nikmat, maka syukurilah apa yang telah diberikan oleh Allah kepada dirimu. Yang kedua,
salatlah dengan kebenaran. Artinya salat secara syariat yang seperti yang kita lakukan, dan salat secara hakikat, yaitu selalu mengingat Allah, berbuat baik, berkasih sayang. Yang ketiga, hidup itu harus dengan kasih sayang. Di dalam kitab Sirus Salikin, salah satu amal tidak diterima oleh Allah adalah ketika hidup tidak dengan kasih sayang. Mungkin hanya ini yang dapat saya khatib sampaikan. Semoga bermanfaat, khususnya bagi khatib sendiri dan kepada kita seluruh jamaah yang dirahmati oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah.